ketika mengajar, di dalamnya adalah salah satu item yang Ibu dan Bapak harus buat, yaitu membuat tujuan. Tujuan dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan curah pendapat, jadi harapannya tentu ini kita akan brainstorming begitu ya, bagaimana kita akan berdiskusi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan topik yang nanti akan kita bincangkan, itu mengidentifikasi karakteristik perkembangan orang dewasa dengan tepat gitu. Kemudian kenapa tujuan ini menjadi satu pembelajaran juga Ibu dan Bapak, karena saya nanti mengajar dengan untuk praktek ya. Ketika praktek pembelajaran itu nanti yang harus diperhatikan adalah pembuatan tujuan. Pembuatan tujuan itu harus berpola ABCD. Apakah ABCD itu? ABCD itu adalah audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu ya tentu saja adalah siswa kita, mahasiswa kita. Kemudian behavior itu kaitannya dengan tensi yang perlu kita lakukan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan adalah value-nya gitu. Jadi ada 3 nilai biasanya di dalam pendidikan itu kan. Jadi ketika kita mengajarkan itu kaitannya dengan pengetahuannya, kaitannya dengan keterampilannya, kemudian kaitannya dengan value atau nilai yang kita harapkan dari sebuah proses pembelajaran itu. Jadi ini misalnya tujuan itu melalui curah pendapat itu ada condition-nya. Mengidentifikasi karakteristik perkembangan orang dewasa ini adalah condition-nya. Jadi kondisi yang harus kita lakukan, kita siapkan, kita berikan kepada para peserta didik itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi. Artinya kita nanti setelah pembelajaran ini selesai, kita pada masing-masing ini harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi karakter dari para peserta didik kita yang tepat begitu. Jadi mungkin aku saja karakter-karakter dari para peserta didik kita di dalam ruang kelas. Jadi kita mengidentifikasi itu. Kemudian yang kedua, jadi saya ini melakukan tayangan PPT. Tayangan PPT adalah condition-nya gitu ya. Kemudian sama mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nanti kita materinya akan mengajar, akan mengidentifikasi, akan mempelajari, akan menggali apa saja sih prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu. Kemudian yang ketiga tujuannya itu yaitu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah pembelajaran untuk bisa menjelaskan terkait dengan bentuk, karena ada tugas ya Ibu dan Bapak. Jadi tadi di akhir setiap kegiatan kita itu jadi ada pemberian materi, ada diskusi, kemudian yang terakhir itu kan kita ada tugas. Jadi melalui strategi untuk penyelesaian tugas itu, maka nanti ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh Ibu dan Bapak. Kemudian materinya apa? Materinya minimal ini ada 5 yang akan kita bincangkan, yaitu tentang karakteristik perkembangan orang dewasa, perkembangan psikologis orang dewasa, konsep dasar pembelajaran orang dewasa atau andragogi, kemudian peran guru atau pengajar atau pembimbing atau fasilitator dalam andragogi. Jadi pendidikan orang dewasa itu dengan bahasa lain atau dengan kata lain sering di dalam ilmu pendidikan itu disebut dengan pendidikan andragogi. Kemudian yang kelima adalah langkah-langkah pokok dalam implementasi andragogi di dalam ruang kelas. Kira-kira itulah yang nanti akan kita bincangkan selama 2 jam ke depan, Ibu dan Bapak. Yang selanjutnya saya ingin kita mendapatkan respon. Saya ingin mendapatkan respon dari Ibu dan Bapak. Kenapa sih kita di perguruan tinggi kita bersama dengan para peserta didik begitu ya? Kira-kira kita bisa tidak menangkap, mungkin ini kan sudah perkuliahan di tengah-tengah ya, Ibu dan Bapak kan sudah berada di dalam ruang kelas itu. Kalau di UHAMKA masuknya kemarin itu bulan September gitu ya, jadi ini sudah melampaui mid-test begitu. Mungkin di perguruan tinggi Ibu dan Bapak juga sama, sehingga mungkin selama kurang lebih ada 4 bulan kita sudah berada di ruang kelas, sehingga kita sudah mencoba juga mengidentifikasi apa kira-kira para peserta didik kita ini ketika mereka misalkan masuk di perguruan tinggi, apa tujuan mereka misalnya kan masuk di perguruan tinggi. Bisa jadi kan akan berbeda gitu ya, karena kalau misalnya kita belajar dalam
psikologi katanya kan ketika kita belajar itu bisa jadi lingkungan itu juga bisa memberikan pengaruh yang berbeda kepada cara berpikir, kemudian cara berinteraksi, cara berkomunikasi begitu ya. Kemudian juga gaya belajarnya juga bisa jadi berbeda sehingga ketika tampil di dalam performanya juga berbeda. Oleh sebab itu saya ingin mendapatkan gambaran barangkali dari teman-teman, silakan bisa melalui chat room. Dipersilakan. Apa tujuan utama seseorang? Apa kira-kira tujuan utama seseorang itu masuk pendidikan tinggi? Ini saya pindahkan dulu ke bawah supaya saya bisa membaca. Izin, Bu. Baik, silakan Ibu Ira. Ya. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah tujuan seseorang masuk ke pendidikan tinggi? Saya mereflek kepada diri saya sendiri, Bu, bahwa ketika saya ingin masuk perguruan tinggi, saya ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian saya ingin menjadi pribadi yang baru, dan yang terpenting adalah saya ingin memiliki peluang karir. Jadi tujuannya salah satunya yang terpenting adalah supaya terbuka untuk peluang karir, Bu. Kemudian yang nomor dua, Oke, langsung nomor 2 silakan Ibu Ira. Ya, perbedaan orang berpendidikan tinggi dengan tidak menurut saya itu adalah pertama, tentu saja punya pemikiran yang lebih kritis karena sudah belajar untuk berpikir kritis dan mendalami sesuatu berdasarkan evidence. Lalu yang kedua dan ketiga yaitu tentang penghasilan dan karir, Bu. Karena berbeda antara penghasilan karir bagi orang-orang yang tidak memiliki pendidikan formal dan informal begitu, Bu. Terima kasih. Ya, pasti baik, terima kasih Bu Ira. Pasti orang yang tidak berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan tidak memiliki kurang peluangnya untuk mendapatkan salary yang memadai. Tapi sekarang itu juga perlu mungkin perlu menjadi bahan pemikiran juga. Orang-orang yang mengembangkan misalnya entrepreneurship ya gitu kan. Itu peluang untuk mendapatkan uangnya itu lebih banyak, lebih besar begitu ya. Misalkan di Jakarta terutama ya, di Jakarta ini berjejer sekarang itu kan para penjual-penjual kalau dilihat dari wajah masih muda-muda gitu. Tapi mereka berkarir melalui kegiatan-kegiatan seperti begitu. Ya mungkin itu bisa menjadi diskusi ya. Baik, terima kasih Bu Ira bahwa salah satu refleksi dari Ibu Ira bahwa ternyata bahwa berpendidikan itu ada peluang untuk meningkatkan karir. Yang kemudian yang kedua apa perbedaannya ya, terutama mungkin dari tadi ada pemikirannya, dari kemudian yang kedua ada penghasilan. Monggo silakan. Selanjutnya di chat room Pak Maharadinga dari Bu Hamka. Baik, mendapatkan keterampilan dan skill yang dibutuhkan oleh industri. Ini salah satu mungkin ya kenapa orang ingin melakukan pendidikan atau peningkatannya ke pendidikan tinggi. Baik, terima kasih Pak Maharadinga bahwa memang ada menambah dan memperluas pengetahuan wawasan baru. Terima kasih Pak Gani. Jadi memang apalagi kalau kita bawa ya di dalam ke tingkat religiusitas gitu ya, bahwa di dalam Al-Quran, mohon maaf ini yang non-muslim ya, di dalam Al-Quran ya bagi orang muslim pasti orang yang berpendidikan tinggi itu derajatnya akan diangkat oleh Allah, ditinggikan ya satu derajat, berbeda dengan orang yang tidak memiliki pendidikan. Jadi itu sudah kan oleh Al-Qur'an ya. Tapi saya yakin mungkin yang non muslim teman-teman juga pasti punya di dalam di dalam keagamaannya pasti memiliki hal yang sama ya terkait dengan bagaimana orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Baik, terima kasih. Ibu Indah, tentu selain memperluas pengetahuan juga memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik, terima kasih. Jadi peningkatan kualitas hidup ya sama dengan Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Ibu Weni menambah wawasan dan membentuk karakter dan pengembangan diri. Saya senang ini ada karakter dan mengembangkan diri. Jadi ada kesempatan untuk bisa mengembangkan diri. Baik, terima kasih responnya teman-teman. Mungkin kita tujuannya menggali, mempertajam dan mengembangkan potensi. Pak Indra, terima kasih respon-responnya. Psikologis tujuan seorang ada yang ingin memasuki karena meningkatkan taraf hidup ya.
kebanyakan itu ya taraf hidupnya menjadi profesional, dari meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan taraf hidup, maka tentu secara teori maka peluang-peluang untuk penghasilannya pun lebih terbuka kira-kira. Baik, terima kasih responnya terkait dengan diskusi kita. Oleh sebab itu, tentu dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Bapak semuanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita harus bisa memfasilitasi sebagai orang yang diberikan kesempatan atau sudah memilih menjadi seorang dosen ketika kita berhadapan dengan para peserta didik kita di dalam ruang kelas. Jadi dengan harapan-harapan mereka tadi untuk meningkatkan peluang-peluang karir, untuk mendapatkan yang lebih baik, mungkin value dan nilai-nilainya menjadi lebih meningkat, kemudian mereka bisa mengasah diri mereka dari pengetahuan, keterampilan, dan juga value-nya begitu ya, sehingga mereka menjadi orang yang lebih mungkin lebih wawasan lebih luas, kemudian keterampilannya menjadi lebih beragam, kemudian kesempatan mendapatkan peluang-peluang dalam pekerjaan itu menjadi lebih terbuka dan lain sebagainya. Tentu kita harus memberikan satu support bagaimana mereka-mereka yang menginginkan hal-hal tersebut. Apa yang perlu kita lakukan kepada para mahasiswa kita yang berada di dalam ruang kelas, yang mungkin ada yang 30 orang, mungkin ada yang 40 orang, mungkin ada yang 15 orang. Cita-cita, harapan, keinginan mereka untuk meningkatkan itu harus kita dampingi, harus kita bimbing, harus kita motivasi, sehingga apa yang mereka harapkan itu tentu bisa terpenuhi begitu ya, atau minimal kita bisa memberikan inspirasi kepada mereka bagaimana mereka mencari jalan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tentukan begitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan supporting kepada para peserta didik tadi, bagaimana melakukan pendampingan, pembimbingan, melakukan pembelajaran kepada mereka melalui aktivitas-aktivitas di dalam ruang kelas maupun di dalam luar kelas itu, semangat yang kita berikan kepada mereka itu dalam rangka meningkatkan kapasitas tadi. Terima kasih untuk diskusinya. Nah, dalam kapasitas itu maka kita akan mencoba, karena posisi kita berada di perguruan tinggi itu posisinya adalah kita akan berhadapan dengan anak-anak yang sudah dalam posisi dewasa. Maka pembelajarannya pun tentu harus dibedakan dengan posisi-posisi ketika kita mengajar pada anak-anak, pada siswa-siswa di sekolah dasar ataukah di sekolah menengah atas begitu. Karena ini sangat berbeda, karakternya secara psikologis itu juga berbeda, bagaimana juga pola-pola belajarnya, pola-pola pendampingannya juga harus dibedakan begitu. Pembedaan itu tentu itu disesuaikan secara teoretik begitu ya, secara teoretik bahwa memang orang-orang dewasa itu kebutuhannya juga berbeda. Keinginan, harapan, cita-citanya seperti tadi disampaikan oleh teman-teman itu juga berbeda dengan pendidikan di sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah ataupun pendidikan atas. Maka pendidikan orang dewasa itu pendekatannya pun ketika kita berada di dalam ruang kelas itu kita harus bedakan. Bagi teman-teman yang mungkin langsung mengajar di perguruan tinggi mungkin tidak akan merasakan perbedaan bagaimana mengajar di SD, SMP, di SMA dan juga di perguruan tinggi. Tetapi bagi teman-teman yang pernah mengajar di SD, SMP, SMA, saya ini karena saya dulu di SPG, jadi saya pernah mengajar di SD. Saya juga pernah mengajar di SMP. Kemudian lulus di IKIP Muhammadiyah dulu, saya mengajar di SMA. Jadi saya pernah mengajar SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi. Memang sangat berbeda. Secara psikologis juga kan kita diajarkan ya di perguruan di ilmu di pendidikan di Fakultas Keguruan itu bagaimana mengajar anak-anak SD. Maka saya sering agak sedikit bukan protes sih sebenarnya ya. Tetapi saya itu juga suka merasa tidak tepat begitu ya. Ketika misalkan lulusan dari fakultas tertentu yang seharusnya mengajar di SMA kemudian mengajar di SD karena alasannya itu peluangnya memang adanya di situ. Karena tentu mengajar dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis dengan sifatnya peluang-peluang bekerja di tempat-tempat berhadapan dengan kebendaan begitu ya, berbeda dengan mengajar itu akan sangat berbeda. Ilmunya juga berbeda. Sekarang malah jadi kaprodi. Dulu sebelum masuk ke perguruan tinggi dia mengajar di SD. Kemudian saya tanya, kenapa Anda mengajar di SD?
Iya Bun, abisnya ya peluangnya memang adanya ngajar di SD. Kan berbeda mengajar di SD dengan ya saya belajar saja. Jadi sepertinya bahwa mengajar itu learning by doing gitu ya. Memang betul bahwa mungkin belajar itu kan akhirnya kan punya pengalaman. Saya sering mengatakan bahwa mengajar itu adalah keterampilan. Jadi semakin diasah, semakin tahu, semakin belajar bagaimana berinteraksi, bagaimana mengelola kelas. Kemudian yang kemarin kita evaluasi, oh kemarin kita keliru, kemarin mungkin ada salah. Tetapi kalau misalkan kita mengajarkannya salah, itu akan terbawa sepanjang hayat begitu. Beda dengan benda, gitu kan. Mereka memang tidak akan protes ketika ada kesalahan. Tetapi misalkan kesalahan-kesalahan itu nanti kan dampaknya itu juga akan sangat kuat. Nah, apalagi kalau misalkan dampaknya yang dilakukan kepada manusia gitu. Nah, oleh sebab itu maka pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kepada para siswa itu tentu harus kita pikirkan. Jangan sampai kemudian yang kita sampaikan kepada para peserta didik itu kemudian tidak berdampak kepada pengembangan untuk para peserta didiknya menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya atau mereka mendapatkan cita-citanya yang mulia di kemudian hari. Jadi perkembangan pembelajaran orang dewasa ini memang berkembang atas tulisan yang dilakukan oleh Malcolm ya. Jadi mereka membedakan gitu kan antara pedagogi dengan andragogi. Jadi berdasarkan hasil penelitiannya, berdasarkan tulisannya itu, bagaimana ternyata untuk belajar tentang orang dewasa itu, yaitu artinya itu dalam mengarahkan, memimpin, mendampingi begitu ya. Jadi mengarahkan. Jadi andragogi beda dengan pedagogi. Jadi kalau ini misalnya di dalam slide selanjutnya, kalau pedagogi itu adalah proses mewariskan. Jadi ada proses pewarisan value, proses pewarisan nilai. Kemudian kalau andragogi itu adalah proses pencarian dan penemuan. Artinya di sana ada satu sikap bagaimana para peserta didik itu untuk menemukan, beda dengan diberi gitu. Jadi kalau di pendidikan dasar, di pendidikan menengah, walaupun sekarang itu juga sudah dilatihkan ya, bagaimana di SMA begitu ya, di SLTA itu sekarang itu sudah diarahkan bahwa mereka dilatih untuk menemukan gitu dengan cara berpikir kritis, dengan cara berpikir evaluatif gitu. Tetapi untuk pendidikan yang untuk orang-orang di perguruan tinggi, maka memang bukan hanya mewariskan. Jadi mewariskan itu adalah menjadi bagian kecil saja dari mencontoh begitu. Tetapi hakikatnya untuk di perguruan tinggi itu adalah pembelajarannya itu untuk bagaimana mereka melakukan sebuah proses mencari, proses menemukan, proses mengembangkan, proses berinteraksi lebih meluas begitu ya. Jadi sikap-sikap kritis, sikap-sikap untuk menentukan, menemukan itu harus disupport, harus didorong sehingga mereka betul-betul merasakan menemukan sesuatu, bukan mendapatkan pewarisan-pewarisan. Kira-kira seperti begitu. Jadi ada proses-proses pendekatan-pendekatan yang harus berbeda antara pendidikan di pendidikan dasar dan juga pendidikan dasar menengah atas sampai di perguruan tinggi dengan konsep di siswa di perguruan tinggi itu adalah konsep siswa-siswa yang dengan pendidikan orang dewasa. Selanjutnya, teman-teman, karakteristik pendidikan orang dewasa itu seperti apa? Ternyata minimal ini ada 4 karakteristik dari pendidikan orang dewasa itu. Yang pertama, kaitannya dengan konsep diri. Jadi konsep diri dari siswa-siswa kita itu, mahasiswa-mahasiswa kita ini sangat menonjol begitu ya. Perlu kita support, kita dorong untuk bisa menemukan sendiri bagaimana konsep diri mereka itu. Konsep diri itu adalah tergantung kepada orang lain. Namun pada saat ia menjadi dewasa, ia menjadi semakin sadar dan merasa bahwa ia dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau pada masa-masa anak-anak begitu ya, anak-anak remaja, mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi ketika masa dewasa, mereka tidak lagi tergantung kepada orang lain, tetapi mereka sudah memiliki keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri dan juga memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Memang di dalam psikologi itu juga akan diajarkan ya bahwa anak-anak itu juga
apalagi mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang sekarang itu tantangannya juga luar biasa, keinginan-keinginan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri, mereka ingin berbeda dan lain sebagainya, itu sudah dilatihkan gitu. Sudah terlatih begitu ya, mereka sudah mencoba gitu kan, ketika misalnya mereka berada di lingkungan SMP, SMA, mereka sudah mencoba untuk menjadi atau menemukan bagaimana cara memutuskan sendiri, malah tidak mau lagi tergantung kepada apalagi kepada orang tua begitu ya. Mereka ingin dianggap dewasa, namun tentu saja secara teori itu bisa saja mereka seperti itu, tergantung bagaimana lingkungan itu juga memberikan pengaruh ya, suasana di dalam rumah, suasana di masyarakat, seperti apa mereka diberi kesempatan untuk bisa menunjukkan jati diri mereka itu. Sehingga dengan demikian konsep diri di ketika mereka sudah berada di fase dewasa itu tentu harus sudah lebih menonjol begitu ya. Karena tantangan yang ada di hadapan mereka itu adalah tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Mereka membutuhkan untuk menemukan konsep diri mereka ini supaya mereka juga bisa ikut serta masuk di dalam satu proses yang berada di masyarakat itu. Kemudian yang kedua, pengalaman. Nah, ketika kita berada di dalam ruang kelas, maka kita bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Jadi misalnya ketika di SMA A, ketika di SMA B tadi dikatakan pengalaman mungkin ketika misalnya kan ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, lingkungannya seperti apa? Mungkin lingkungannya misalnya kalau di perkotaan itu adalah biasanya banyak lingkungan masyarakat dengan kompleksitas pekerjaan jasa gitu kan. Tapi misalnya kan berbeda dengan lingkungan yang berada di daerah pegunungan, mungkin berbeda dengan di daerah pantai, mungkin juga berbeda pengalaman mereka itu ketika mereka berasal dari daerah industri, misalnya pertambangan dan lain sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, kita bisa memberikan kita bisa memberikan atau meminta pendapat mereka terkait dengan pengalaman-pengalaman tadi di dalam memutuskan sebuah persoalan-persoalan di dalam ruang-ruang kelas ketika mereka berdiskusi. Jadi pengalaman itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan misalnya dari apa yang mereka temukan atau apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka telah jadikan sebagai bagian dari proses-proses kegiatan sehari-hari. Dengan demikian maka tentu pengalaman yang diberikan oleh satu anak kepada satu mahasiswa kepada mahasiswa yang lain ini akan memberikan penguatan juga pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dengan pengalaman yang berbeda ini tentu juga ini kan akan memperkaya cara berpikir, cara bersikap, kemudian cara merespon dan lain sebagainya. Jadi memang pengalaman ini perlu kita jadikan sebagai satu modal untuk ketika berada di dalam ruang kelas, ketika kita melakukan penggalian, apakah kita dalam bentuk brainstorming, apakah itu dalam FGD, apakah itu di dalam praktik kerja, misalnya seperti begitu. Demikian pula dengan arah belajarnya. Arah belajarnya ini lebih dipandang sebagai memecahkan masalah dari pemberian pembelajaran. Jadi bagaimana mereka diarahkan di dalam proses-proses belajarnya itu untuk yang seperti saya katakan tadi, mereka diasah untuk menjadi seorang problem solver misalnya. Mereka diasah untuk berpikir kritis, mereka diasah untuk bisa berpikir lebih bisa menyampaikan pendapatnya, bagaimana pendapat mereka terkait dengan hal-hal yang tadi didiskusikan di dalam ruang kelas misalnya seperti begitu. Dari pengalaman, dari konsep diri yang mereka temukan, tentu saja ini akan memperkaya, lagi-lagi saya katakan tadi, akan memperkaya ruang-ruang mereka untuk bisa berkembang. Kemudian karakteristik orang dewasa yang lainnya adalah kesiapan untuk belajar. Tentu kesiapan belajar untuk para mahasiswa di perguruan tinggi harusnya mereka lebih kokoh begitu ya, sehingga kita menjadi seorang pengajar atau di dalam ruang kelas itu tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik tadi. Jadi peserta didiknya ini kebutuhannya apa? Kebutuhannya meningkatkan kapasitas mereka untuk memiliki kemampuan untuk bernegosiasi misalnya kan. Ini Pak Safir ya di dalam ekonomi gitu ya. Jadi ketika mereka bernegosiasi gitu, salah satunya bagaimana caranya mereka memiliki kemampuan untuk bernegosiasi.
Nah, negosiasi dengan apa ya? Negosiasi dengan jasa, negosiasi dengan harga, negosiasi mungkin menjelaskan tentang sebuah produk, mungkin juga negosiasi bagi orang-orang kesehatan seperti apa negosiasinya. Misalnya apakah mereka misalkan yang di kebidanan mereka akan menggunakan lahiran itu dengan cara normal atau dengan cara sesar gitu. Kenapa dengan normal? Kenapa dengan sesar misalnya seperti begitu ya. Saya pikir di situ kan perlu kita memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan dengan demikian maka para peserta didik itu memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, kemudian apa tujuan yang harus dicapai dan lain sebagainya. Dengan demikian maka kita tinggal melakukan pendampingan saja bagaimana mereka untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan tadi, ide-ide tadi dengan dengan nyaman begitu ya, tidak merasa tertekan, tidak merasa ada yang mengintimidasi atau mereka tidak keluar karena misalnya mereka tidak terbiasa untuk menyampaikan gagasan dan idenya tadi. Kemudian kita sebagai seorang pendidik, maka kita tugasnya itu hanya sebagai fasilitator atau kita memiliki kemampuan untuk bisa para peserta didik itu mengidentifikasi apa sebenarnya hal-hal yang perlu dielaborasi di dalam diskusi-diskusi tadi. Apakah apa tujuannya, strateginya seperti bagaimana, kalau strategi A itu dilakukan, kemudian apa kira-kira tantangannya ketika tantangannya itu tidak tercapai, kemudian tidak bisa dilakukan, kemudian mendapatkan apa namanya ini, mendapatkan ketidakberhasilan. Nah, bagaimana caranya kita menemukan ketika ketidakberhasilan itu bukan menjadi sebagai sebuah apa namanya, sebuah beban begitu ya, tetapi ketidakberhasilan itu misalkan bisa dijadikan sebagai satu bisa diubah begitu ya. Ketidakberhasilan itu bisa kita ubah menjadi sebuah tantangan baru gitu ya. Jadi kalau saya baca ya secara teori, sering kali kita tuh mengajarkan kepada para peserta didik itu capai tujuan. Ketika sudah misalnya tujuan yang harus kita capai itu adalah tujuan yang tantangannya sangat besar dan kemudian mereka berhasil. Tetapi mereka itu tidak diajarkan bagaimana kalau mereka tidak berhasil. Jadi kita hanya mengajarkan bagaimana mereka harus berhasil, tetapi mereka tidak diajarkan bagaimana mereka gagal. Jadi padahal kegagalan itu harusnya itu menjadi bagian yang juga perlu dipelajari. Karena kegagalan itu bukan berarti habis semuanya. Jadi atau kemudian tamat lah gitu ya, gitu kan, kiamat gitu, tamat atau kemudian kiamat. Tetapi bisa jadi ketidakberhasilan itu justru menjadi batu loncatan dan bagaimana kita ubah gitu ya. Kegagalan itu menjadi energi baru untuk bisa melangkah lebih mantap, merencanakan lebih bagus, kemudian strateginya lebih terperinci, kemudian langkah-langkah ke depannya itu menjadi lebih indikatornya lebih lebih terukur gitu kan. Nah, disitulah seringnya mungkin kita kurang mengajarkan bagaimana ketidakberhasilan itu tidak dijadikan sebagai satu hal yang keliru begitu, tetapi ketidakberhasilan itu kita bisa melakukan sebuah evaluasi, melakukan sebuah refleksi. Kalau dalam sejarah itu kan bagaimana kita memaknai gitu ya, memaknai dari persoalan-persoalan masa yang lalu itu gitu. Kemudian kita belajar dari apa yang terjadi di masa lalu tadi untuk kita jadikan sebagai bahan kekuatan ya, untuk kekuatan menuju ke depan yang lebih baik, kira-kira seperti begitu. Baik, selanjutnya karakteristik perkembangan orang dewasa ini tadi sudah disampaikan. Jadi ada ini fase-fasenya gitu ya. Jadi masa dewasa awal, kemudian dewasa madya, kemudian dewasa lanjut. Mungkin saya ini sudah dewasanya dewasa lanjut ya, karena sudah lebih dari 60 tahun gitu ya. Nah, kemudian yang dihadapi oleh kita, siswa-siswa kita yang berada di ruang kelas itu berada di masa dewasa awal, yaitu sekitar 18 tahun. Jadi kalau misalkan kita hitung, mereka kemungkinan mereka adalah siswa-siswa yang lahir ya,
yang lahir dari sekitar tahun 2006-an gitu ya. Jadi ketika di SMA dan juga sekarang masuk di perguruan tinggi kita mungkin sekitar usia 18 19 ya 19-20-an tahun begitu ya. Sehingga mereka berada di dalam posisi dewasa awal. Kemudian mungkin yang mengajar di S2 bisa jadi teman-teman mengajarnya ada di masa dewasa madya begitu ya. Apa namanya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu juga tentu harus kita bisa bedakan bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatan dan desain di dalam ruang kelasnya kira-kira begitu. Jadi inilah karakteristik dari perkembangan masa dewasa yang perlu kita cermati, yang perlu kita pelajari. Dengan demikian maka tentu ketika kita berada di dalam ruang kelas itu mudah-mudahan harapannya tentu kita bisa mengoptimalkan seluruh pengalaman-pengalaman yang kita miliki tadi, bisa mendampingi para peserta didik tadi mendapatkan tujuan-tujuan yang telah mereka tentukan begitu. Apa ketika mereka tadi menentukan bisa melakukan misalnya bisa berkuliah itu. Jadi bagaimana mereka bisa menemukan karir yang bagus, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi karir yang lebih bagus itu seperti apa begitu ya. Jadi mereka jangan sampai misalkan mereka menginginkan ada karir bagus tetapi mereka tidak didampingi oleh kemampuan-kemampuan yang lainnya gitu. Jadi mereka menginginkan ada mereka mengembangkan pengalaman pengetahuannya gitu ya, atau keterampilannya, tetapi mereka tidak dilatih juga bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan cara berpikir, pola berinteraksi. Jadi mereka tidak dilatihkan bagaimana caranya mereka berkembang, caranya misalkan mengembangkan dari teori-teori kemudian dihubungkan, dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang berada di lapangan. Sehingga jangan sampai kemudian berkuliah di perguruan tinggi itu seperti di Menara Gading. Secara teorinya mereka mumpuni, tetapi ketika berada di lapangan mereka ternyata tidak memiliki terhubungan, konektivitas begitu ya. Sehingga pembelajaran kita tuh apakah itu kontekstual atau tidak gitu kan. Jadi misalkan saya belajar tentang, saya mohon maaf ya, saya karena orang sejarah gitu. Saya mengajarkan tentang sejarah, kita ngapain sih belajar sejarah tentang masa lalu gitu. Ternyata kegiatan-kegiatan masa lalu itu kita bisa dikontekstualkan pada saat sekarang. Misalnya ketika kita bicara tentang masuknya VOC, jadi para pedagang-pedagang Belanda yang kemudian melakukan penjajahan di Indonesia di awal begitu. Kenapa mereka bangkrut pada saat itu gitu? Kita bisa belajar. Ternyata salah satu persoalannya itu adalah korupsi. Jadi artinya korupsi itu dari zaman Belanda sampai sekarang itu masih ada. Nah, kemudian apa yang harus kita pelajari? Berarti kan kenapa korupsi itu masih menjadi beban gitu kan dari sebuah pemerintahan. Padahal kita tahu bahwa korupsi itu bisa menghancurkan sebuah negara gitu. Kan kita belajar daripada kegiatan-kegiatan di masa lalu. Atau bagaimana misalnya ternyata untuk mengembangkan perekonomian gitu ya, perekonomian itu dibangunlah jalan dagang dari mulai Anyer sampai Panarukan di wilayah Jawa Timur gitu. Jadi jalan yang dibuat itu untuk apa? Salah satunya adalah untuk pengembangan ekonomi, dan ini juga kan dilakukan juga oleh pemerintah sekarang. Misalkan mau membuat jalur-jalur baru, mempercepat transportasi sehingga dengan demikian maka perekonomian itu akan berkembang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita akan berbicara tentang hal itu. Atau misalnya kan ketika kita berbicara tentang liberalisasi ekonomi gitu kan. Nah, bagaimana keterhubungan liberalisasi ekonomi pada zaman Belanda, begitu kan Indonesia dijajah zaman Belanda, dengan liberalisasi ekonomi pada saat sekarang gitu kan. Apakah misalkan sekarang itu dengan perpindahan penduduk yang dulu dilakukan oleh orang-orang Belanda untuk mensupport tentang pekerjaan-pekerjaan pertanian mereka, dan ini juga dilakukan. Bagaimana migrasi terjadi antara masyarakat di pedesaan berpindah ke wilayah-wilayah perkotaan. Saya pikir ini kalau misalkan kita bisa dikontekstualkan, ternyata ini keterhubungan antara pembelajaran pada masa lalu itu bisa dibawa ke pembelajaran kekinian. Apalagi dalam pembelajaran teman-teman sesuai dengan tema-tema yang di materi-materi mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Jadi bukan hanya secara teoritiknya, tetapi bagaimana mempraktekkannya, bagaimana menghubungkannya dengan kondisi-kondisi kekinian, dengan materi-materi kekinian yang tentu saja tidak hanya berada di dalam ruang kelas, tetapi ketika mereka berada di lapangan mereka menjadi gamang begitu ya.
tetapi bagaimana menghubungkan antara yang berada di dalam ruang kelas tadi dengan pembelajaran-pembelajaran yang berada di konteks-konteks kekinian. Maka di dalam kurikulum misalnya kan sekarang itu ada regulasi-regulasi tentang kurikulum merdeka ya, tadi saya sedikit mendengar begitu ya, dengan kurikulum merdeka ada 8 ya, misalkan ada penelitian, pengabdian masyarakat, ada KKN gitu ya. Nah itu adalah bagian-bagian bagaimana kontekstualisasi yang berada di dalam ruang kelas itu harus dilatihkan kepada para peserta didik, sehingga para peserta didik itu bisa mengaplikasikan ilmunya yang berada di dalam ruang kelas dengan kondisi-kondisi real yang berada di lapangan. Kira-kira disebut demikian. Kemudian hal yang lain yang perlu kita bincangkan adalah bagaimana perkembangan orang dewasa ini. Perkembangan orang dewasa itu bisa dibagi ke dalam 5 hal yang terkait dengan perkembangan dalam fase kehidupannya. Kemudian fase perkembangan kognitifnya, cara berpikirnya, bagaimana dalam kemudian psikososialnya, perkembangan dalam bahasanya, perkembangan dalam moralnya. Jadi inilah yang perlu kita cermati, bagaimana hal-hal ini bisa berpengaruh atau memberikan kontribusi pengetahuan kita terhadap bagaimana caranya kita melakukan pendekatan ketika kita berada di dalam ruang kelas ini. Coba kita pelajari, kita bahas gitu ya. Jadi karakteristik perkembangan orang dewasa ini ada kurang lebih ada 10 ya kalau ciri-cirinya. Jadi ada ciri-ciri masa ini, ada masa bermasalah gitu. Terjadi masa bermasalah itu biasanya adalah masa-masa masih kecil ya, jadi masih anak-anak gitu kan. Masa bermasalah itu kenapa masa bermasalah? Karena apa? Karena ketergantungan kepada orang tua itu masih sangat tinggi begitu ya. Kemudian dia belum bisa mengaplikasikan antara teoritik dengan apa yang berada di masyarakat, sehingga dia menemukan sesuatu hal yang berbeda begitu kan, antara apa yang dialaminya dengan apa yang berada di masyarakatnya. Kemudian masa pengaturan, ada kebebasan individu yang kemudian akan berakhir, kemudian ketergantungan emosi. Jadi mereka ini juga perlu diperhatikan kan, karena pergantian atau ada ketegangan emosi yang berpusat mungkin di dalam pekerjaan. Ketika mereka sudah mulai bekerja, mereka akan berbeda ketika misalnya mereka lingkungannya berada di lingkungan perkuliahan, kemudian di lingkungan pekerjaan, karena orientasinya akan berbeda begitu. Sehingga bisa jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengelola emosi ini, sehingga ini bisa menjadi satu tekanan-tekanan yang tentu ini tidak akan menghasilkan satu optimalisasi dari kemampuan mereka begitu. Kemudian masa perubahan nilai, kemudian masa ketergantungan, masa usia keterasingan sosial. Keterasingan sosial misalnya begini, keterasingan sosial di kuliah itu biasanya kan anak-anak mahasiswa kita ini masih kesana kesini, masih bersama dengan kelompoknya dengan satu tahap dalam satu proses ya, di mana mereka ini ya mereka satu frame lah, boleh kalau anak-anak bahasa sekarang tuh. Jadi mereka satu frame gitu. Tapi ketika mereka sudah bekerja, misalkan mereka sudah bekerja, maka di situ kan mereka punya tingkatan-tingkatan. Bisa jadi mereka ketika masuk di pekerjaan awal itu mereka tidak langsung berada di dalam posisi yang tinggi ya, tetapi mungkin mereka merangkak ya dari posisi yang paling rendah, kemudian ketika mereka berprestasi kemudian naik pangkatnya, kemudian ketika naik pangkatnya dan lain sebagainya. Dan di dalam posisi-posisi itu biasanya kan mereka tidak terlalu banyak. Ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, maka bisa jadi pekerjaan itu akan menjadi beban begitu ya. Sehingga yang hadir adalah stres yang tinggi, yang tentu saja ini tidak akan meningkatkan kapasitasnya sebagai seseorang yang punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Kemudian maka dari situ berkembang ada masa penyesuaian diri. Kemudian masa usia produktif.
Biasanya masa usia produktif itu di mana orang-orang dewasa ini sudah mencapai tahap-tahap yang seimbang begitu kan, antara kebutuhannya di tempat pekerjaannya, kemudian juga dia sudah menunjukkan performanya, kemudian di situ juga kan ada dengan selanjutnya ada masa komitmen. Ketika masa komitmen itu biasanya mereka juga sudah ada keinginan untuk berkeluarga, bagaimana mereka mengembangkan menjadi keluarga yang bisa bisa mensupport begitu kan pekerjaannya begitu dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga muncul masa kreatif karena supporting dari banyak pihak begitu ya, sehingga dengan demikian maka seluruh potensinya itu bisa berkembang. Harapannya tentu saja kita sebagai seorang dosen yang ada di dalam ruang kelas itu akan mendorong para mahasiswa-mahasiswa kita itu untuk mencapai perkembangan kedewasaan yang optimal, sehingga ketika mereka sudah berada di dalam pendampingan kita, pembimbingan kita, kemudian di dalam ruang kelas kita memotivasi, kemudian kita meluangkan mereka untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi, untuk bisa meningkatkan kapasitas pemikirannya, wawasannya, keterampilan, value-nya. Harapannya tentu saja ketika mereka nanti sudah memiliki kemampuan yang berada di masyarakat dan sudah produktif, sudah mengembangkan kreativitasnya begitu ya, sehingga mereka sudah dalam posisi-posisi mapan, tentu saja sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, seorang pendamping kita, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswa yang seperti begitu, yang ada adalah kebanggaan kita sebagai seorang dosen. Karena apa? Karena keberhasilan kita di dalam melakukan pendampingan itu kira-kira demikian. Kemudian selanjutnya karakteristik yang lain. Nah ini tuh di layar ini misalnya tugas perkembangan masa dewasa awal ini. Jadi bagaimana mereka mulai bekerja, kemudian menemukan pasangan hidup, kemudian katanya hidup dengan tunangan. Nah di Indonesia kenapa saya berikan tanda merah? Karena di Indonesia ini tidak ada konsep ini begitu ya. Mereka ada memang bertunangan, tetapi konsep hidup dengan tunangan itu tidak ada gitu ya. Maka dari itu saya berikan tanda merah karena memang di Indonesia itu tidak ada dikenal value itu gitu ya. Kemudian bagaimana mereka membina keluarga, bagaimana mereka mengasuh anak, kemudian mengelola rumah tangga, mencari kelompok sosial begitu ya di dalam pekerjaannya, kemudian mereka memantapkan ekonominya, kemudian mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Harapannya tentu saja supporting kita terhadap para peserta didik, mahasiswa-mahasiswa kita yang kita dampingi untuk siswa-siswa yang dewasa itu, harapannya kita akan supporting sampai mereka menemukan menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab. Mereka berkontribusi positif terhadap bangsa dan negaranya, dan tentu kita bangga ketika kita menemukan anak-anak kita ini sudah menjadi orang-orang yang luar biasa ketika mereka berada di masyarakat. Dan kebanggaan-kebanggaan itulah yang value yang kita miliki sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik. Baik, nah bagaimana perkembangan itu? Perkembangan tadi dikatakan ini kan adalah perkembangan kognitifnya. Kenapa? Perkembangan pengetahuan dan pengetahuannya dan pengetahuan dan wawasannya. Jadi perkembangan kognitif tentu saja ini kan kita dari PIASE itu tahapnya adalah operasi formal dan juga post formal ya. Jadi bagaimana setelah tahap-tahapan ini gitu. Ini kan tahap-tahap usia sampai 2 tahun, ini tahap 2 sampai praoperasi itu 2 sampai 7 tahun. Tetapi yang mungkin kita hadapi di dalam ruang-ruang kelas itu adalah tahap-tahap operasi formal antara 11 sampai usia dewasa. Dan ada tahap-tahapnya yang lain itu adalah tahap fleksibel, kemampuan untuk maju dan mundur antara pemikiran yang bersifat abstrak begitu ya. Jadi cara pemikiran yang kemudian tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang sifatnya konkret, karena yang konkret itu berada di sekolah pendidikan dasar gitu. Kemudian multi kausalitas, jadi multi solusi. Jadi biasanya orang-orang dewasa itu sudah memiliki kemampuan untuk mencari solusi dan beragam solusi yang bisa dilakukan. Jadi tidak hanya plan A dan plan B begitu. Jadi di dalam membuat sebuah perencanaan itu biasanya kan Pak, yang saya tahu ya, Pak Asep itu ketika membuat sebuah penyelesaian di dalam akreditasi gitu ya, kan harus membuat plan A dan plan B ya Pak Asep ya. Mohon maaf.
perencanaan di dalam pembelajaran itu juga sama seperti itu. Juga kita harus membuat sebuah perencanaan jadi dengan rencana A dan rencana B. Kenapa? Karena ketika misalkan rencana A tidak terselesaikan, kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tidak gampang untuk melakukan kegiatan di rencana yang B-nya. Gitu. Jadi kita perlu mengajarkan kepada para peserta didik kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita itu adalah untuk multi solusi. Jadi ada keterhubungan yang lain. Jadi ketika tidak A maka tidak B. Jadi ketika misalkan tidak selesai dengan A, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika kita mentok di perjalanan gitu ya, kemudian apa yang strategi yang perlu kita lakukan selanjutnya gitu di dalam tahap-tahapan kehidupan sedemikian. Kemudian pragmatisme, kemampuan untuk memilih yang terbaik. Jadi kita dari rencana-rencana itu kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam jadi ada pilihan-pilihan gitu. Dengan ada pilihan-pilihan kita ini tentu dengan dengan ekses dengan akibat-akibat ya. Jadi kan ketika pilihan A akibatnya akan seperti begini, kalau hasilnya seperti begini, kalau dengan B akibatnya akan seperti begini, hasilnya akan seperti begini. Nah, silakan dicari solusi yang mana yang menurut mereka itu adalah yang terbaik. Yang ketika kita sudah memilih itu, maka tentu lakukan dengan segala daya upaya tadi. Jangan kemudian ketika kita memilih dengan sudah mencoba mengklasifikasikan itu, kita kira-kira ada kekurangannya di sini, ketika kelebihannya di sini. Kemudian ketika kita sudah menentukan satu pilihan, maka ketika misalkan ditemukan hal-hal baru yang kemudian mengganggu, itu tidak menjadi sesuatu hal yang kemudian harus kita ratapi begitu. Tetapi ini bisa menjadikan satu langkah-langkah baru untuk mendapatkan solusi-solusi yang lain begitu ya. Jadi anggap itu menjadi satu tantangan yang akan kita temukan begitu. Jadi bukan kemudian meradang bahwa kita salah gitu kan mencari solusi ini. Nah, ketika kita menentukan salah itu, maka tentu kita juga perlu kesalahannya kita di mana. Seperti apa kesalahan itu kita lakukan? Di mana ketidakcermatan kita? Apa yang kemudian tidak terfikirkan dan lain sebagainya. Dengan demikian tentu ini akan menjadi peluang-peluang berharga ketika kita melangkah kepada langkah-langkah yang selanjutnya. Ini akan harus menjadi hal-hal yang perlu kita perhitungkan, kira-kira begitu. Kesadaran akan paradoks yang menyadari bahwa masalah atau solusi mengandung konflik inherent gitu ya, seperti tadi dikatakannya. Jadi mungkin saja ada bahwa ketika kita mengambil sebuah solusi itu, di sana terjadi ada juga persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Jadi itulah yang perlu kita siapkan. Jadi dari mulai mentalnya, dari mulai pengetahuan dan wawasannya, kemudian dari keterampilan yang perlu diasahnya dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita latihkan. Melalui apa? Ya tentu saja melalui pembelajaran di dalam ruang kelas. Apakah itu melalui kegiatan-kegiatan diskusi, apakah kita melalui kegiatan-kegiatan curah pendapat, apakah kita misalkan menentukan sebuah proyek, apakah ketika kita misalkan di dalam ruang kelas itu membuat sebuah pembelajaran project based learning atau problem based learning, atau kita misalkan case study gitu kan, ada sebuah persoalan kemudian kita harus menyelesaikan masalahnya, kemudian kita mengidentifikasi, kita merumuskan, ketika kita bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berada di dalam ruang kelas itu tentu disesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan di dalam ruang kelas melalui proses-proses pembelajaran di dalam ruang kelas gitu kan. Apakah melalui kegiatan pendekatan-pendekatannya, apakah melalui bahan-bahan ajar yang kita berikan kepada para peserta didik gitu ya. Jadi bahan ajar itu bisa jadi juga menjadi bagian dari solusi yang kita sampaikan kepada para peserta didik. Jadi bagaimana mereka membandingkan antara teks dengan teks yang lain, kemudian mereka diminta untuk membuat sebuah simulasi, simpulan begitu kan. Apa yang ditemukan di teks A dan apa yang ditemukan di teks B, apa yang sama di antara teks A dan teks B, kemudian bagaimana kita bisa belajar dari teks A dan bagaimana kita belajar dari teks B, apa yang kurang dari teks A dan teks B misalnya. Dengan demikian kita akan belajar mengajarkan kepada para peserta didik tadi bagaimana caranya buat kita bersikap kritis terhadap satu teks yang dibuat, apalagi kalau misalkan teks itu didasarkan atas hasil penelitian ibu dan bapak. Misalnya ibu dan bapak tadi Ibu Ira di bidang apa ada Ibu Ira? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris menarik Ibu Ira.
kan ada satu, mungkin ini bagi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris aja Ibu Ira ya. Misalkan ada strategi yang seperti apa yang diajarkan, kok siswa-siswa kita diajarkan bahasa Inggris dari SMP, SMA, tetapi ketika keluar lulus dari SMA itu tetap aja nggak bisa berbahasa Inggris gitu. ini celoteh orang-orang yang bukan dari bahasa Inggris ya Bu Ira ya. Nah, ini kira-kira menurut Ibu Ira seperti apa yang perlu dicarikan strateginya? Kalau Bu Ira, kalau enggak, saya mah enggak. Ketika saya mengajarkan di dalam ruang kelas, ternyata anak-anak memiliki kemampuan misalkan untuk memiliki speaking yang bagus, kemudian perbendaharaan mereka juga akan bagus dan lain sebagainya. Saya pikir kan ada strategi-strategi yang dilakukan di dalam proses-proses itu. Jadi ketika mereka itu kan bukan hanya teks yang berada di dalam yang ada gitu, tetapi bagaimana teks itu bisa diimplementasikan ketika misalkan mereka bernegosiasi, bagaimana mereka ketika menyampaikan ide gagasannya sehingga ide gagasannya itu bisa dipahami oleh si yang mendengar atau si klien kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya pikir begitu ya Bu Ira ya, terkait dengan kebahasaan. Terima kasih. Jadi ketika misalkan ada mereka tidak bisa menerima ide dan gagasan seperti yang kita sampaikan, maka mungkin kita juga perlu menyampaikan strategi seperti apa lagi yang perlu kita lakukan. Sehingga dengan demikian maka itu ide dan gagasan itu bisa tetap tersampaikan dan juga orang yang diberikan ide dan gagasan itu memahami apa yang kita sampaikan. Tetapi ketika mereka ketika menolak misalkan, itu ada peluang untuk diskusi gitu kan, untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan tadi. Baik teman-teman yang berada di Indonesia Tengah gitu ya, atau misalkan yang berada di Indonesia Barat, karena memang ini sudah waktunya sholat asar, monggo silakan kalau misalkan tapi bergantian ya, jangan kemudian saya di ruangan ini hanya sendirian gitu. Ada Bu. Jadi kalau ada yang mau sholat, mohon maaf ini saya di chat roomnya tidak bisa terbaca semuanya, jadi saya bukanya sesekali. Jadi yang mau melaksanakan sholat asar dipersilahkan Ibu bergantian Ibu Bapak untuk melaksanakan sholat asar karena memang ini sudah waktunya jam 12.37 ya. Baik. Selanjutnya Ibu dan Bapak ini tersedia untuk diskusi ya. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak akan menyela gitu kan, menyela itu kan, akan menyampaikan ide gagasannya seperti apa yang sudah mungkin saya sampaikan, itu disilakan saja. Karena saya tidak melihat Ibu dan Bapak secara keseluruhan, mungkin silakan saja dibuka mic-nya saja. Misalnya dibuka mic-nya. Karena di tempat saya ini tidak terlihat secara keseluruhan. Baik, perkembangan yang perlu kita perhatikan yang lain adalah perkembangan bahasa. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, dalam perkembangan bahasa inilah yang mungkin menjadi sangat penting ya kita lakukan sekarang ini. Tadi lagi-lagi kebiasaan ya, satu pola yang mungkin dari dulu sampai sekarang itu belum terlalu optimal ya kita lakukan di Indonesia ini. Literasi di Indonesia ini kan memang masih tergolong rendah ya. Mungkin bisalah teman-teman silakan searching begitu kan, Indonesia itu dalam bidang literasi, apalagi kalau dalam bidang sains ya, dalam bidang sains PISA itu kan udah ketahuan ya, Indonesia itu kan di nomor sekian dari 100 sekian gitu ya. Tetapi dalam kegiatan kebahasaannya pun sama, kemampuan melakukan penelitian, menyampaikan ide gagasan kita itu juga memang masih rendah. Ada saya dulu itu, tapi memang itu beberapa tahun yang lalu ya, mudah-mudahan ini sudah berubah, sudah berbeda ya, sudah. Hasil penelitian antara Indonesia dengan Vietnam itu hasil penelitian itu disampaikan oleh salah satu guru besar saya di UPI di Bandung. Jadi hasil penelitian antara Indonesia dengan Vietnam itu hasil penelitian untuk kelas 3 SD. Jadi di Vietnam itu pada tahun saya kuliah itu 2000-an ya, 2010 2009 sekitar 2008-an lah. Jadi hasil penelitian tahun 2008 itu ternyata antara Indonesia dengan Vietnam untuk siswa kelas 3 itu, di Vietnam sendiri siswa kelas 3 itu sudah bisa membaca koran. Nah, kita bisa membandingkan di Indonesia kelas 3 itu jangankan mungkin membaca koran ya, membaca saja masih belum mampu gitu. Kemudian memang padahal kita tahu bahwa Vietnam dengan Indonesia itu merdekanya lebih dulu Indonesia dibandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu masih dijajah oleh Amerika, kita sudah merdeka gitu ya. Nah, tetapi adakah
yang banyak indikator saya pikir yang mungkin perlu kita pertajam ya ketika kita berbicara tentang indikator. Apa sebenarnya yang mempengaruhi keterbacaan kita? Keterbacaan kita ini juga kan kemampuan orang Indonesia itu kan membaca buku itu berapa jam per hari gitu orang Indonesia melakukan membaca itu kan, apakah itu kan membaca buku teks atau membaca WA atau membaca membaca di Google gitu ya, membaca buku teks dan lain sebagainya. Apalagi ternyata ketika kemampuan membaca buku teks itu kita rendah, ternyata kita sudah diserbu dengan informasi-informasi perkembangan menggunakan teknologi revolusi industri 4.0 ya, dengan munculnya berbagai informasi melalui teknologi, apakah itu WA, Google, kemudian apakah itu Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Jadi orang cenderung kemudian membaca teks itu tinggi, tetapi textbooknya itu juga rendah. Sehingga kemampuan membaca itu hubungannya ya kemampuan dengan berpikir, kemampuan dengan pengembangan wawasan. Nah, saya juga mengalami ini, mohon maaf ya, di UHAMKA itu juga sama ya. Ketika saya mengajar mahasiswa saya itu, mungkin di perguruan tinggi Ibu dan Bapak mungkin tidak demikian. Ada yang masih membaca dengan lagunya, dengan penekanan membacanya itu yang menurut saya tuh, aduh ini mahasiswa masih membacanya dengan cara begini gitu. Jadi lagunya itu masih lagu itu, jadi penekanan dalam kosakata gitu kan, bagaimana koma titik itu, jadi masih apalagi kalau misalkan kita minta untuk membuat sebuah analisis terkait dengan apa yang dibaca. Nah, rendahnya perkembangan bahasa ini tentu saja ini perlu kita support. Kita harus memberikan ruang yang sangat terbuka kepada para peserta didik kita gitu. Ditambah lagi memang kita dengan kurikulum Merdeka sekarang itu ya, harapannya ketika kita mengajarkan itu, kurikulum sekarang itu ya, yang diajarkan ya di Bangka Pak Safir begitu ya, bahwa guru-guru atau dosen-dosen itu sekarang diminta untuk melingkan pembelajarannya itu dengan hasil-hasil penelitian kita. Jadi ketika dosen membuatkan referensi, kemudian referensi itu adalah salah satunya dari hasil penelitian kita, dan itu nilainya sangat bagus. Dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman ketika nanti praktik mengajar, jadi teman-teman juga sudah membuatkan linknya sesuai dengan penelitian-penelitian kita. Jadi mungkin teman-teman dari kesehatan misalkan telah melakukan kegiatan penelitian terkait dengan kesehatan, kemudian teman-teman dari teknologi komputer misalkan telah juga melakukan kegiatan penelitian. Jadi ketika sub materinya itu bisa dari hasil penelitian yang kita lakukan, itu akan sangat bagus. Tentu saja ini dalam rangka melatih kita, dan juga ini juga akan memberikan sebuah kesempatan kepada para peserta didik tadi untuk mencontoh, untuk melihat bagaimana dosennya itu juga berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi bagaimana ide gagasan itu kita peroleh, kita bisa berikan kepada para peserta didik kita tadi untuk bisa memahami dalam pengembangan kebahasaan tadi. Karena bahasa itu kan katanya kan kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa itu kan menunjukkan bangsa. Kemampuan ide gagasan dan lain sebagainya itu kan perlu dikuasai begitu ya. Sehingga jadi ide gagasannya, dan bagaimana ide dan gagasan itu perlu disampaikan, bagaimana orang bisa memahami, mengerti terkait dengan ide dan gagasan yang kita miliki. Dengan demikian maka keterbacaannya itu yaitu tadi dengan menuliskannya orang membacanya begitu. Nah, dengan para peserta kita itu juga kan perlu juga dilakukan seperti begitu. Tetapi Ibu dan Bapak, ini perkembangan bahasa saya ingin menyampaikan dengan Ibu dan Bapak, tolong diperhatikan perkembangan teknologi yang berada sangat subur makmur gitu ya di internet kita. Ada mahasiswa saya melakukan kegiatan penelitian terkait dengan chat GTP ya. Kalau tidak salah chat GPT ya? GPT Bu. Betul ya, chat GPT ya Mbak Ira ya? Iya, chat GPT. Nah, betul. Nah, kemudian kemarin itu saya juga mendapatkan satu kiriman video begitu ya. Jadi memang dia itu kan kalau dari wajahnya sebenarnya dari Afrika gitu ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa saya berterima kasih kepada chat GTP karena saya telah menyelesaikan sampai S2 saya melalui chat GPT tadi.
kemudian kebetulan pembimbingnya saya ada ketika review dengan para penguji begitu ya, dikatakan bagaimana anda ada tidak apa namanya terkait dengan penilaian etiknya gitu kan, berkaitan dengan etikanya gitu kan. Karena dikhawatirkan ChatGPT itu memang mempermudah mahasiswa, tetapi kemudian mereka lupa di situ tingkat apa namanya ini, tingkat plagiasinya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi memang mempermudah ketika kita cek klik gitu. Dan kemudian kita praktekkan ya. Ketika kita praktekkan coba di ChatGPT terkait dengan sejarahnya UHAMKA. Ternyata muncullah sejarahnya UHAMKA, dan di situ bagi orang yang tidak tahu mungkin akan menggunakannya, akan memanfaatkan ya yang mentah-mentah ya, seperti begitulah sejarah UHAMKA. Misalnya ternyata di situ banyak keliruan. Misalkan UHAMKA ini berdiri tahun 1981. Oh, itu salah, keliru. Karena UHAMKA itu berdirinya itu tahun 1957, kemudian konversi itu tahun 1997 gitu. Nah, kalau misalkan orang yang kemudian memanfaatkan ChatGPT itu tanpa ada cross check, maka itu akan dijadikan sebagai satu apa namanya, satu landasan pembenaran dari informasi dari ChatGPT tadi. Maka saya kepada peneliti itu perlu ada cross check bagaimana apa namanya, Anda mahasiswa menggunakan itu, kemudian cross check dengan dengan data yang beda itu seperti bagaimana, kemudian bagaimana juga etik di dalam memanfaatkan itu supaya tidak masuk kepada jurang plagiarisme gitu, kira-kira seperti begitu. Nah, itulah. Jadi ternyata dengan perkembangan bahasa ini berkelindannya kemana-mana. Karena apa? Karena dengan teknologi yang sekarang itu semakin canggih, dengan teknologi yang sekarang itu semakin semakin luar biasa, maka tentu saja dibutuhkan juga keterampilan yang lain yang bisa memberikan ruang kepada para peserta, kepada mahasiswa kita bisa memanfaatkan teknologi, tetapi bagaimana kita pun harus memiliki atau memanfaatkan kode-kode etik yang tentu perlu menjadi pegangan gitu sebagai seorang akademisi, kira-kira seperti begitu. Demikian pula dengan kita gitu. Nah, itulah yang harus kita lakukan pada para peserta yang berada di dalam ruang kelas. Terima kasih Bu Ira atas informasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman kita ini akan juga berbicara para pendidikan orang dewasa itu juga memperhatikan terkait dengan perkembangan moral. Yang perkembangan dasar tadi dikatakan ada sedikit menyinggung terkait dengan etik. Nah, ini bersinggung dengan moral. Jadi persoalan moral ini tentu ada yang lebih mungkin kita bisa lihat dalam selanjutnya dari perkembangan moral, karena ini menjadi sangat penting perkembangan moral ini. Maaf, ternyata ini agak sedikit melek ya. Ini perkembangan moral menurut Piaget. Perkembangan moral menurut Piaget kita misalkan ambil langsung saja ke tahap yang ke-6. Jadi tahap di mana biasanya adalah dimiliki oleh orang-orang yang dari nilai-nilai itu kemudian sudah dijadikan sebagai satu landasan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi prinsip-prinsip etika seseorang dipilih sendiri dan didasarkan pada konsep abstrak seperti keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi tahap ke-6 ini biasanya adalah nilai-nilai etik yang sudah menjadi value, yang sudah digunakan, yang sudah dipakai. Oleh sebab itu, maka sebelum sampai kepada prinsip etika yang kemudian menjadi nilai itu, maka kita perlu melakukan pendampingan kepada para peserta didik kita di dalam ruang kelas itu supaya bisa memanfaatkan nilai-nilai nilai-nilai umum yang kemudian digunakan. Tentu saja ada nilai-nilai positif ya, sesuai dengan undang-undang, kemudian juga ada nilai-nilai budaya yang terkait dengan nilai-nilai yang berada di masyarakat, kemudian ada nilai-nilai yang terkait dengan nilai-nilai religiusitas.
Jadi memang kompleksitas nilai di Indonesia tidak hanya berdasarkan nilai-nilai yang sifatnya positif saja, tetapi ada nilai-nilai etik yang terkait dengan budaya, ada nilai etik yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang kemudian itu sudah menjadi bagian, apalagi ditambah lagi dengan nilai etik yang terkait juga dengan nilai-nilai religiusitas yang menjadi pegangan kita. Nah ini yang tentu ini tidak mudah gitu ya, ditambah dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa yang berada di luar, yang tentu saja seringkali mungkin berbeda begitu. Ada satu hal yang misalkan nilai yang saya pegang gitu di dalam apa namanya, kalau misalkan untuk anak-anak kecil itu kan mulai dari hal yang sederhana saja. Ketika makan tidak boleh ceplak atau laba ceplak itu ya, misalkan berbunyi ya, jadi berbunyi gitu. Nah bagi kita ini kan apa namanya, kenapa hal itu misalkan harus kita latihkan kepada anak-anak kita? Karena ketika kita berhadapan dengan mungkin bisa saja di rumah nggak masalah gitu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang berada di luar, yang kemudian mereka menerapkan bahwa nilai itu menjadi nilai yang sopan dan sopan santun begitu ya. Tentu saja kita ketika menggunakan itu di luar yang itu kita dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun yang baik, begitu, kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu memang pembelajaran tentang etik, pembelajaran tentang moral itu perlu dilatihkan gitu kan. Bukan hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi dilatihkan sehingga ini menjadi keterampilan bagi para peserta didik kita. Tadi di dalam kebahasan tadi kita harus menyampaikan bahwa misalnya kan ketika kita mengambil satu teks dari luar, kemudian kita tidak mencantumkan siapa pemilik teks itu, maka sebenarnya kita telah melakukan sebuah pembohongan publik. Karena apa? Karena kita sudah melakukan plagiasi atau plagiat. Kita mencontek dari orang lain. Nah, hal yang seperti begitu ini misalkan ketika mereka diminta ada sebuah penugasan oleh kita, apakah mereka membuat makalah, apakah ketika mereka berdiskusi menyampaikan ide gagasannya, nah itu apa namanya, perlu kita ingatkan. Karena apa? Kan ketika mereka tidak diingatkan, bisa jadi mereka merasa benar gitu ya, atau mereka merasa bahwa oh itu juga toh tidak ditegur, sehingga kesalahan karena tidak ditegur itu maka seperti dengan dibiarkan itu, maka sepertinya bahwa itu menjadi sesuatu hal yang benar. Kemudian ini menurut Kohlberg ini berbeda lagi gitu ya. Walaupun pada prinsipnya ini tidak terlalu berbeda begitu ya, berbicara tentang etik, berbicara tentang apa namanya, tentang value itu, teman-teman. Misalnya ini tingkat pasca konvensi itu di dalam apa namanya, di dalam tahap yang kelima dan tahap keenam ini teman-teman begitu ya, terkait dengan apa namanya, perkembangan moral itu ada mereka itu kan perlu sudah bisa mendefinisikan ya mana mereka etik yang bisa dipilih untuk diikuti. Kemudian tahap yang kelima itu bagaimana ketika mereka berada orientasi kontrak sosial itu kan tentu ini berkaitan dengan ketika mereka berada di dalam lingkungan masyarakat, ketika mereka di dalam lingkungan yang lebih luas begitu ya, yang ditentukan berdasarkan hak individu. Tetapi ketika kita berbicara tentang hak individu, di situ kan muncul juga kewajiban, sehingga dengan demikian maka mereka di sana sudah mulai mengasah gitu kan bagaimana nilai-nilai yang sudah berada di masyarakat dan bagaimana nilai yang dipegang sendiri sebagai apa namanya, sebagai acuan gitu ya. Kemudian jadi tahap yang keenam itu adalah orientasi prinsip etika universal. Jadi yang benar ditentukan oleh keputusan suara hati menurut prinsip etika yang dipilih pribadi, dan prinsip ini juga adalah abstrak dan etis, bukan ketentuan moral sampai spesifik seperti 10 perintah Tuhan ini, karena apa namanya mengambil dari tulisan-tulisan orang-orang barat ya. Baik, kemudian ini tahap selanjutnya adalah pengembangan psikososial. Ini psikososial menurut Erikson. Nah ini saya memberikan warna di tahap ke-6, ke-7 dan ke-8 karena inilah yang mungkin apa namanya, yang perlu kita perhatikan gitu ya. Tahap yang ke-6 itu ada
keakraban. Jadi Erikson itu selalu membandingkan antara yang A dengan yang B begitu ya. Jadi tahap keakraban dan tahap keterasingan ini pada dewasa awal. Kemudian ada tahap regenerasi vs menyibukkan diri begitu ya. Jadi kemudian tahap selanjutnya adalah tahap integritas dan tahap keputusasaan. Jadi memang ada selalu dikotomi di antara keduanya itu, tapi tentu saja hal-hal seperti itu menjadi di mana mereka bisa menemukan begitu, di mana letak kesesuaiannya. Jadi ketika akrab tetapi di satu sisi ada terasing begitu. Misalnya seperti bagaimana? Ketika mereka mohon izin Ibu dan Bapak, mohon maaf. Ibu dan Bapak juga dipersilakan ketika misalnya di hadapannya itu mungkin ada cemilan, mungkin ada kopi panas, kopi hangat begitu. Untuk menemani teman-teman ketika berdiskusi. Tahap keakraban itu bisa jadi ketika misalnya mereka berada di dalam satu ruang kuliah, mereka menemukan teman yang cocok. Kita tidak bisa memaksakan kepada mahasiswa kita itu ketika bertemu itu kan si A itu bertemu dengan akrab. Biasanya kan mereka kecocokan itu kan ada mungkin satu visi, mungkin satu kesenangan. Jadi ada memiliki kesenangan yang sama, atau mungkin memiliki atau satu tempat yang dekat gitu ya, sehingga ketika berangkat itu bisa bersama dan sebagainya. Jadi keakraban mereka itu kan bisa ditemukan. Tapi keterasingan bisa jadi keterasingan itu juga bisa didapatkan juga misalnya dari keakraban yang mereka temukan, misalnya ketika mereka mau melakukan kegiatan dengan orang yang lain, ternyata misalkan orang lain menganggap bahwa diri kita adalah orang luar gitu ya, sehingga tidak ditemukan sebuah interkoneksi begitu. Sehingga dengan demikian dia juga merasa bukan bagian, sehingga di situ mereka bisa jadi mereka merasa terasing gitu ya. Karena kalau misalkan dia tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dia tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi, dia tidak memiliki kemampuan berkomunikasi baik misalkan, maka dia kemungkinan bisa dianggap sebagai orang luar. Lu kan bukan grup gua, atau lu kan bukan tim gua gitu kan. Sehingga misalnya ketika kita mencoba di satu aktivitas itu, misalkan dia di dalam dibuatkan satu kelompok, maka misalnya dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa berinteraksi sehingga dia merasa terasing. Bisa jadi seperti demikian. Kemudian tahap regenerasi dan tahap menyembuhkan diri begitu ya, karena biasanya di sini kan mereka sudah berkeluarga gitu kan ya, sudah ada anak, sudah ada keturunan, kemudian sehingga sibuk dengan dirinya dan keluarganya, sehingga mungkin juga bisa jadi ada ada lingkungan baru begitu ya, lingkungan yang lama bisa jadi tidak terabaikan gitu ya, sehingga dengan demikian mungkin menjadi agak sedikit menjauh begitu ya. Karena apa? Karena ada kesibukan dan kekhusyuan dengan tahap-tahap yang penyibukan diri tadi. Tahap integritas dan keputusasaan bisa jadi ketika misalnya sudah menapaki pada proses-proses di tahap kematangan begitu ya, di dalam pekerjaannya sudah pada posisi pose mendapatkan mendapatkan posisi-posisi yang bagus begitu kan. Dia di satu sisi dia perlu menyampaikan begitu, memberikan yang terbaik kepada institusi di mana dia bekerja misalnya seperti begitu. Tetapi di satu sisi misalnya kan ada hal-hal yang memang perlu diselesaikan gitu ya, sehingga ada tarik ulur di antara keduanya itu. Maka di dalam tahap-tahap perkembangan psikososial ini perlu menjadi bagian penting untuk memiliki kemampuan melakukan pendampingan, apakah secara individu ataukah misalkan institusi, sehingga ketika misalkan menemukan hal-hal yang bersifat energi negatif itu tidak terlalu mengganggu. Nah, saya pikir ini perlu dilatihkan ketika kita berada di dalam ruang-ruang kelas, ketika kita berada di dalam apakah kita ketika berdiskusi, apakah kita ketika berkelompok, ataukah ketika kita
sedang membuat sebuah proyek atau sedang melakukan kegiatan KKN gitu. Jadi pendampingan atau pembelajaran yang diberikan oleh kita di dalam ruang kelas itu tentu harapannya ketika mereka berada di masyarakat itu mereka sudah memiliki modal, memberikan bekal yang mumpuni, yang cukup, yang baik sehingga mereka sudah bisa menentukan seperti apa mereka ketika mereka harus bersikap dan mereka melakukan atau menjalankan kehidupannya di masyarakat. Nah, selanjutnya ini menjadi satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan adalah saya pindahkan terlebih dahulu. Ini yang perlu kita perhatikan lagi adalah tuntutan tuntutan revolusi industri ya. Boleh kita kan yang ada tantangan-tantangan yang ada di hadapan anak-anak kita dalam dia mahasiswa kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita menjadi bagian dari globalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk ke arena global yang tentu ini perlu kita perhatikan. Hal-hal yang menjadi tantangan, peluang dan tantangan bagi anak-anak kita ini, bagi mahasiswa-mahasiswa kita, termasuk kita sebagai seorang dosennya gitu, termasuk kita sebagai pendidiknya begitu ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang sekarang itu revolusi industri 4.0 gitu ya. Ada perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam semua lini kehidupan dengan adanya revolusi digital. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan itu salah satunya adalah textbook kita. Jadi ketika apakah buku-buku kita, apakah referensi kita itu tadi dikatakan sudah kontekstual belum dengan kondisi-kondisi kekinian. Jadi referensi kita itu juga perlu kita perbarui. Jangan sampai kemudian kurikulum kemudian tadi ada dari Pak Ishak ya, saya mendengar sekilas gitu kan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh universitas itu termasuk juga bukan hanya sekedar pendekatan yang kita ubah gitu, tetapi juga textbook kita. Apakah textbook kita itu juga sudah mencoba menyesuaikan dengan perkembangan kekinian gitu. Saya karena saya di pendidikan ya, saya seringkali misalnya mendampingi calon-calon guru untuk mengajar. Nah, ketika mereka misalnya kan ada satu di IPAS, kan sekarang di kurikulum Merdeka itu kan ada namanya IPAS ya. Nah, ketika di pembelajaran IPAS itu ada yang disebut dengan pekerjaan. Kemudian ada juga yang terkait dengan ruang dan waktu gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang ruang waktu itu, ada salah satu pembelajaran topik membelajarkan tentang denah gitu. Saya seringkali bicara dengan para mahasiswa saya itu. Coba diperhatikan, sekarang itu kan apakah denah itu masih banyak digunakan? Sekarang itu di masyarakat itu kan mau pergi kemana-mana juga tidak menggunakan denah gitu, tapi sudah menggunakan Google Meet gitu ya, Google Earth gitu ya. Jadi kita sudah menggunakan Google Earth. Jadi mau pergi kemana itu tinggal klik saja di mana kegiatan pertama, kemudian nanti kegiatan terakhirnya di mana, kemudian nanti alat itu, sistem itulah yang akan menunjukkan ke kiri, ke kanan, 200 meter lagi ini kita akan nyampe dan lain sebagainya. Dan itu sudah teraplikasi misalkan di Gojek, di platform seperti begitu gitu. Nah, Google Maps maksudnya Bu? Bagaimana? Google Maps maksudnya. Oh iya betul Pak Imam, terima kasih. Google Maps ya betul. Di Google Map ya, di map gitu kan ya. Jadi tetapi misalkan di Google Earth-nya juga itu kan juga muncul ya. Google Map itu tadi. Nah, Google Map itu bagaimana mensinkronkan antara materi IPS di kelas di SD itu dengan peta tadi. Jadi denah itu mungkin Ibu dan Bapak pernah dulu di SD ya. Jadi utara, selatan, timur, barat gitu. Sampai ada lagunya. Cucu saya tuh hafal itu. Tenggara, barat, laut, selatan dan seperti begitu. Nah, ternyata sekarang itu kan pembelajaran itu memang masih kita butuh tahu utara, selatan, barat, timur, barat, daya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menunjukkan arah, kita tidak lagi menggunakan itu. Kita sudah menggunakan itu, sudah klik saja sudah sampai ke tujuan begitu. Nah, bagaimana mensinkronkan antara materi ajar itu tadi dengan kondisi perkembangan yang sudah luar biasa. Saya seringkali juga kan karena saya pernah mereview buku di Puskurbook waktu itu, jadi memang untuk SD gitu ya, untuk SD. Jadi tata cara
ke bank gitu ya, tata cara ke bank. Jadi memang ke bank itu masih konvensional. Jadi datang, kemudian ke teller, kemudian nanyakan ke tellernya itu dan lain sebagainya. Nah sekarang di dalam realitasnya sekarang itu tidak lagi seperti itu. Sekarang itu sudah menggunakan klik itu ya. Jadi mereka sudah menggunakan aplikasi gitu kan. Jadi mereka ketika nomor saja juga tinggal klik saja, pencet oh saya ada nomor sekian, kemudian nanti tinggal menunggu, kemudian aplikasinya juga harus diisinya itu cuma menggunakan aplikasi saja. Jadi tidak lagi secara manual. Nah, seringkali materi ajar kita kecepatannya itu lebih terlambat dibandingkan dengan kecepatan materi yang ada di masyarakat. Saya tidak tahu apakah misalkan akuntansi ya, misalkan akuntansi gitu kan. Sekarang itu kan ada akuntansi yang sifatnya digital. Nah, bagaimana misalkan penyelesaian seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan penelitian juga sama gitu ya. Saya dulu belajar tentang SPSS itu dari mulai SPSS 7. Sekarang itu sudah nomor kesekian SPSS nomor berapa lagi itu. Saya sudah tidak lagi mengikuti perkembangannya ketika kuliah S2 ya, saya tuh belajar SPSS itu. Nah sekarang itu ternyata SPSS itu sudah sedemikian rupa begitu kan kecanggihannya. Jadi kalau kita misalkan ketinggalan di dalam materi, maka perubahan cepat itu dalam lini kehidupan ini menjadi revolusi digital itu tentu saja kita tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa memperkaya anak-anak kita, mahasiswa kita di dalam proses-proses pembelajaran untuk menghadapi masa depan. Nah itu yang mungkin harus menjadi perhatian kita di dalam ruang kelas, terutama materi. Karena saya tuh menyadari ya di kampus saya sendiri misalkan, kalau misalkan terkait dengan pendekatan, kemudian alat evaluasi, kemudian media itu seringkali dilatihkan gitu kan, melakukan pendekatan pembelajaran misalkan apalagi media gitu ya seringkali. Tetapi terkait dengan bahan ajar itu seringkali kita tidak dalam tanda petik bukan mengabaikan ya, mungkin tertinggal, kita tidak memfokuskan bahwa materi ajar di dalam ruang kelas kita jangan-jangan adalah materi-materi ajar yang sudah ada luarsa karena tidak sesuai lagi dengan kontekstual yang berada di masyarakat tadi. Kemudian tuntutan revolusi itu adalah pemanfaatan internet ya dalam lini produksi di industri yang saya pikir competitiveness-nya itu sudah sangat luar biasa. Kemudian munculnya pengembangan IoT. Ini untuk orang-orang yang berada di di bidang komputer begitu ya. Saya pikir ini memahami tentang ini ya. Bagaimana pemanfaatan AI gitu ya. Kemudian superkomputer. Karena memang misalkan saya melakukan dulu di mahasiswa, ada mahasiswa saya kemudian mendapatkan kegiatan pengabdian masyarakat dan sampai ke tingkat nasional itu terkaitan dengan pemanfaatan IoT, bagaimana mereka bisa mendeteksi gitu ya pH air untuk bisa mengairi tanaman gitu. Jadi bagaimana pH-nya itu cukup atau tidak, bagaimana jumlahnya cukup atau tidak gitu, sehingga air tanaman itu sudah mencukupi begitu kan terdistribusi dengan airnya. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sehingga kecukupannya itu sudah terukur gitu. Jadi artinya memang di dalam pendidikan kita ini sudah ternyata ini perkembangan revolusi industri menggunakan internet itu sudah sangat luar biasa kecanggihannya. Demikian pula kita juga harus bisa memanfaatkan itu. Kemudian teman-teman mungkin hal yang lain yang terkait dengan yang perlu kita perhatikan. Ini komputer saya udah mulai nge-hang. Ada yang ternyata baik. Selanjutnya mungkin ini tentang generasi Gen Z gitu ya, generasi manusia. Ini yang perlu kita mungkin saya pikir ini ibu dan bapak ini sudah sangat paham gitu ya. Namun demikian tentu yang perlu kita pelajari lagi adalah mahasiswa-mahasiswa yang berada di tempat kita itu adalah generasinya yang kemungkinan ini ada sekitar ini. Karena kalau saya tadi sudah mencoba menghitung gitu ya, jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu sudah dalam posisi mana gitu, sekitar lahiran dari
antara sekitar tahun 2006-an begitu ya. Jadi dari sekitar 95 mungkin mereka udah sampai 2010-an gitu. Jadi generasi Gen Z itu ya tentu saja mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka punya kemampuan dengan internet yang sangat luar biasa. Sepertinya kita bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan mereka tadi untuk kita bisa jadikan sebagai bahan di dalam proses pembelajaran kita, sebagai modal gitu ya. Jadi sebagai modal kita. Kemudian ini adalah karakteristiknya, jadi kalau misalkan ada Gen Z yang sekarang ini berada di dalam ruang-ruang kelas kita, mereka memang sangat fasih dengan teknologi, intens berinteraksi sosial, tapi itu tadi terkait dengan etikanya gitu ya, etiknya itu yang perlu diajarkan, dilatihkan kepada mereka begitu, bagaimana mereka berinteraksi bersosial di dalam internet dan lain sebagainya. Kemudian ekspresif, kemudian multitasking, kemudian mudah berpindah pemikiran, fast switcher gitu kan, senang berbagi, lebih suka di perusahaan-perusahaan startup, mudah terpengaruh produk, kemudian mereka ini juga pintar dan mudah menangkap informasi. Dan kelebihan-kelebihan dari karakter-karakter ini tentu ini menjadi satu peluang bagi kita ketika kita berhadapan dengan mereka, sehingga pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita ketika kita mengembangkan di dalam ruang-ruang kelas. Nah, ini jadi prinsipnya ini prinsipnya adalah berpusat terlalu cepat ini. Ini prinsip pembelajaran orang dewasa itu berpusat pada masalah, ada problem center, kemudian sangat fungsional. Jadi mereka ini betul-betul ketika berada di dalam ruang-ruang kelas itu, mereka tahu bahwa mereka harus tahu bahwa mereka punya kepentingan begitu ya dengan pembelajaran itu. Jadi mereka sangat fungsional gitu. Kemudian berpusat pada pengalaman, tadi seperti saya katakan tadi, merumuskan tujuan bagi mereka ini menjadi sangat penting. Kemudian adalah feedback yang harus kita lakukan kepada mereka. Mereka sangat senang ketika mereka akan menemukan feedback yang harus dilakukan oleh kita, ataupun feedback itu tidak hanya dilakukan oleh dosen, tetapi bisa juga dilakukan oleh teman sejawatnya, rekan-rekannya. Dengan demikian mereka bisa saling menilai begitu ya. Jadi bagaimana nilai yang diberikan oleh kawannya semacam dengan demikian, maka tentu saja itu akan menjadi bagian dari keterampilan yang harus mereka latihkan, keterampilan yang harus mereka dapatkan, keterampilan yang harus mereka temukan di dalam ruang-ruang pembelajaran. Kemudian ini asumsi dari pembelajaran orang dewasa. Ini nanti sebuah diskusi yang perlu kita lakukan. Ini asumsi. Ini saya harus pelan-pelan rupanya. Astagfirullahaladzim. Ini saya tidak sabar untuk menggunakan rollnya. Ini aduh. Mohon maaf ini. Ternyata ini terlalu baik. Konsep diri mereka tergerak dari seseorang yang memiliki pribadi bergantung menjadi seseorang yang mengarahkan diri sendiri. Ini jadi asumsi pembelajaran untuk orang dewasa ini adalah karena mereka dianggap sebagai pribadi-pribadi yang matang. Maka mereka sebenarnya adalah bukan pribadi yang sangat bergantung gitu, tetapi ada seseorang yang sudah mencoba mengarahkan diri sendiri. Yang kedua, akumulasi dari pertumbuhan pengalaman semakin meningkat sebagai sumber untuk belajar. Nah ini jadi harus kita pegang ini. Jadi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang tentu saja ini akan menjadi bagian dari sumber belajar. Kemudian kesiapan mereka untuk belajar mendorong meningkatkan tugas perkembangan pada peran-peran sosial mereka. Jadi bagaimana mereka itu juga bisa kita arahkan untuk bisa mengembangkan tugas-tugas dan peran-peran sosial mereka. Ketika mereka bagaimana cara berinteraksi, bagaimana mereka misalkan melakukan satu interview bersama dengan para pakar, misalkan bagaimana mereka berada di lapangan untuk melakukan kegiatan KKN, atau bagaimana mereka kita beri tugas untuk melakukan satu audiens dengan satu komunitas misalkan, atau mereka diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain
yang sifatnya tentu bagaimana peran-peran sosial mereka itu bisa mereka kembangkan. Kemudian yang keempat, mereka ini juga melakukan perubahan-perubahan dalam pengembangan aplikasi mereka, dan orientasi belajarnya itu berpusat dari materi pelajaran menjadi berpusat pada penampilan kendali. Jadi tidak berkembang, bukan berarti materi ajar secara secara konsep di dalam ruang kelas itu mereka tidak butuhkan, bukan tidak demikian. Tentu konsep-konsep ini perlu mereka dapatkan juga gitu. Tetapi itu tadi dikaitkan, dihubungkan dengan konektivitas yang berada di lingkungan real di masyarakat. Atau misalkan kalau di dalam pendekatan pembelajaran mungkin dengan CTL, jadi dengan CTL itu bisa dilakukan. Jadi contextual teaching learning itu ya. Jadi bagaimana mereka mengkontekstualisasikan teori-teori yang berada di dalam ruang-ruang kelas itu dengan kondisi-kondisi real yang berada di masyarakat, sehingga keterhubungan antara yang berada di dalam ruang kelas dengan di masyarakat itu menjadi lebih baik. Nah, mungkin lagi-lagi ini saya minta partisipasi. Nah, kalau menjadi peran sosial bagi orang dewasa itu menjadi penting, itu apa ya kira-kira? Barangkali silakan, ada yang bisa memberikan respon? Saya boleh, Ibu? Silakan Pak Asep, terima kasih. Silakan. Ya, jadi peran sosial bagi orang dewasa menjadi penting karena hidup ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita memerlukan orang lain. Orang itu adalah faktor sosial, di mana kita akan beradaptasi. Dengan beradaptasi kita menjadi matang, menjadi dewasa, dan banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan di dalam kita bermasyarakat, bersosial. Tentunya ini pengalaman-pengalaman yang saya rasakan berbeda sekali. Kita bergaul dengan lingkungan keluarga, dengan teman kampus, dulu saya dengan teman-teman profesional di perusahaan asing, itu sangat beda dan itu sangat bermanfaat. Menjadi bekal hidup, menjadi mandiri, menjadi kritis, menjadi logical thinking juga menjadi bagus, dan sekaligus dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan sendiri bisa lebih cermat dan bisa lebih akurat dan bijaksana. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi ternyata pengalaman di dunia profesional dan kemudian di dunia pendidikan itu kan sangat berbeda. Bisa jadi jauh kurang juga ya Pak Asep ya? Jadi Betul. dari perusahaan internasional kemudian tiba-tiba harus ke UHAMKA gitu ya. Ya, jadi, beradaptasi lagi Bu, beradaptasi lagi. Ya. Betul, jadi ada adaptasi yang perlu dilakukan. Tetapi justru disitulah pengalaman-pengalaman berharga yang berpadu begitu ya. Bagaimana cara bekerja dengan orang luar, bagaimana cara belajar dengan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian saya sepakat itu tadi nanti menjadikan kita menjadi wise ya, menjadi lebih bijak kemudian ketika mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Asep, sangat penting mungkin di dalam diskusi kita. Terima kasih. Monggo silakan yang lain. Ada di dalam chat. Monggo silakan langsung saja mikrofonnya diaktif. Ya, saya Bu. Ini baik Pak Imam, silakan. Iya, ini mungkin tergantung dari pertama saya melihat dari mindset hidup seseorang itu ya. Dari mereka dewasa itu melihat peran sosial itu seperti apa. Karena kalau misalnya mereka itu golongan dari narrow mindset, itu biasanya ke masyarakat itu, ke sosial itu agak kaku dan kurang berkembang. Tapi kalau kita lihat ada orang yang open mind, dimanapun dia bertempat, dia akan membuka segala sesuatu itu dilihat sebagai normal, dan itu dijadikan challenge bagi dia untuk beradaptasi. Sama juga seperti kita, tapi ini tergantung juga dengan lingkungannya. Ketika misalnya contohnya saya biasanya bekerja di perusahaan global, yang itu mindset perusahaannya itu kalau dalam yang besar-besar itu adalah solving problem, lebih kepada kita ini
ada masalah kita selesaikan, nggak melihat ini siapa sih kemarin. Nah, kalau kita kembali ke perusahaan kecil-kecil seperti kalau di Indonesia perusahaan kecil itu lebih fokus kepada orangnya, ini kemarin sama siapa suruh dia selesaikan. Jadi dua konsep ini menurut saya mungkin dewasa dari sisi umur tapi nggak dewasa dari sisi pengalaman dan juga lingkungan. Jadi semakin besar, semakin apa ya kita bergaul di lingkungan yang lebih besar, itu akan membuat kita benar-benar dewasa dibandingkan tidak hanya secara umur tapi juga secara sikap dan mindset. Ini gitu Bu secara umum. Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi memang harus ada challenge ya untuk beradaptasi ya, sehingga dengan demikian maka lingkungan itu menjadi sangat penting. Terima kasih Pak Imam. Kemudian ini ada di chat room ya, ada Bapak Indra ya, lingkungan masyarakat harus memberi ruang kepada orang dewasa untuk mengekspresikan. Nah ini mungkin menjadi satu tantangan. Bagaimana caranya lingkungan itu memberi ruang yang leluasa begitu kan bagi masyarakat untuk bisa berekspresi ya gitu. Nah ini kan ruang lingkungan itu memang banyak berkait dengan banyak instrumen begitu ya. Ini bisa menjadi satu challenge juga ya Bu Pak Indra ya gitu kan. Bagaimana memanfaatkan ruang itu. Kemudian juga Pak Ibnu Muakhori gitu, menurut saya peran sosial memberikan konteks untuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Baik, kesejahteraan emosional dan psikologis. Terima kasih. Kemudian juga ini dari Ibu Tania ya, peran sosial penting karena menjadi salah satu penentu untuk pengembangan karakter. Iya. Jadi tadi lagi-lagi ada ruang ya yang seharusnya diberikan oleh lingkungan tadi untuk pengembangan karakter. Menurut saya ini Ibu Kina ya, Ibu atau Bapak ya, Bapak Kina ya sepertinya, Januar ya, karena di belakangnya Januar ya. Menurut saya peran sosial membantu orang. Oh Ibu ya, mohon maaf Ibu Kina, setelah lihat fotonya terlihat perempuan. Boleh silakan dibacakan Ibu Kina, enggak? Ya, kalau menurut saya peran sosial itu kan sebenarnya di mana awalnya kita bisa beradaptasi lebih dahulu gitu ya, kita paham dulu bagaimana nantinya kita harus bersikap dan bertindak dengan orang lain. Jadi misal dari segi keluarga, teman, sahabat, maupun dari orang yang sudah kenal dekat sampai orang yang baru kenal gitu, bahkan dengan kolega yang baru gitu, sehingga nantinya pun itu kita bisa terlihat nih bagaimana kalau misalnya bagaimana seseorang itu memiliki pendidikan yang baik ataupun mungkin punya pengalaman yang baik, itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka bersosialisasi begitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Kina dan juga terima kasih ini teman-teman yang sudah mengapresiasi pertanyaan tadi gitu ya. Ini ada recording stopped. ya. Recording in progress. Paniko ada menyebutkan ada kurang lebih 4 persoalan, ada 5 ya. Ada 5 hal-hal yang peran sosial mendukung kesehatan fisik, mendukung kesehatan mental, ya, mendukung pertumbuhan pribadi, mendukung kegiatan sosial yang lainnya begitu ya, kemudian keterlibatan dalam komunitas gitu. Jadi saya pikir memang ternyata lingkungan sosial itu banyak sekali hubungannya dengan lingkungan itu sendiri ya. Oleh sebab itu banyak instrumen ya yang perlu kita perhatikan, karena lingkungan itu kan tidak hanya berkait dengan kita ya, tetapi instrumen-instrumen yang lain banyak begitu ya. Oleh sebab itu maka bagaimana menciptakan lingkungan sehat ya, sehingga anak-anak kita ini akan tumbuh bisa dengan secara baik, sehingga tadi dikatakan oleh siapa tadi, sehingga ada oleh Pak siapa namanya tadi, lupa saya, ini oleh Paniko begitu ya. Jadi oleh Paniko tadi sehingga nanti akan tumbuh satu mental yang kuat begitu ya, dari mental secara fisiknya, kemudian mental sosialnya, itu dengan demikian tentu akan menjadi penting. Oleh sebab itu kita berharap bahwa kita punya peran masing-masing di dalam membuat satu kesehatan lingkungan tadi, sehingga bisa bertumbuh ya peran sosial yang secara optimal bisa didapatkan dari para peserta didik kita. Kemudian ini ada beberapa ya peran kita yang terima kasih saya sampaikan atas apresiasi yang diberikan oleh teman-teman gitu ya. Kemudian
Ini yang masih ada beberapa slide lagi yang perlu kita bahas. Ini yang terkait dengan prinsip-prinsip pembelajarannya, ada partisipasi begitu ya, secara sukarela, adanya semangat berkolaborasi, tersedia kesempatan refleksi kritis, kemudian adanya perasaan respek secara timbal balik, adanya aksi dan refleksi, adanya iklim pembelajaran yang kondusif untuk belajar secara mandiri. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran untuk orang dewasa ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman begitu ya. Kemudian ini sebagai sumber belajar, ini bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa mendorong, mensupport teman-teman untuk bisa memberikan ruang ya kepada teman-teman di dalam ruang-ruang kelas itu melalui pendekatan-pendekatan diskusi kelompok, curah pendapat, simulasi, demonstrasi, fokus group discussion, project, praktik, dan lain sebagainya. Jadi itu tersedia ruang begitu ya untuk bisa melatih para peserta didik kita. Nah, peran kita ini kan kurang lebih peran kita ini ini peran kita minimal ini ada 7 ya yang mungkin bisa dilakukan oleh kita gitu ya. Sebagai seorang guru ada menciptakan iklim, mendiagnosis, kemudian langkah-langkahnya ini boleh dikatakan ini minimal ada 8 langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam proses pembelajarannya. Ada iklim pembelajaran kondusif, pengaturan lingkungan sosial, ada mendiagnosis kebutuhan belajar, ada proses merencanakan, memformulasi tujuan, mengembangkan model yang sifatnya umum, menetapkan materi dan teknik pembelajaran, melakukan evaluasi. Jadi ini langkah-langkah pokok di dalam kegiatan andragogi kita. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan ketika teman-teman mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran untuk praktik nanti. Jadi bagaimana membuat materi-materi ajar yang kontekstual tadi, bagaimana modelnya, bagaimana tujuannya perlu dipersiapkan dan lain sebagainya. Kemudian hal yang lain yang masih perlu yang bisa dilakukan, ya. Kita memang mempelajari tentang sistem pendidikan yang menekankan kepada proses ya, dan bukan hasil. Jadi ini yang perlu kita dukung begitu ya. Dari bagaimana bukan dari sistem perkembangan raport. Jadi raport itu kita juga harus memiliki begitu. Jadi bagaimana proses awalnya ketika awal kita dapat itu, kemudian dalam prosesnya perubahannya seperti apa, kemudian akhirnya seperti bagaimana di dalam ruang kelas. Memang mungkin ya kan kita dalam 1-2 belum lagi kita mengajarkan dalam beberapa kelas begitu ya. Tetapi tentu saja ini kan perlu kita lakukan ya, supaya apa? Supaya kita bisa memantau bagaimana perkembangan dari para peserta didik kita. Kemudian ada live project tadi, penentuan target-target jangka panjang, pengenalan sistem mentor, ada pendampingan, mendorong peserta didik untuk berani gagal tadi ya. Jadi ini menjadi penting juga. Kemudian pendidikan yang egaliter, kemudian pendidikan yang bersistem amal untuk dihajar dewantara, tetapi untuk yang adalah jadilah guru sekaligus murid. Jadi kalaupun kita jadi guru, tetapi kita juga harus menjadi seorang murid juga. Berarti kan kita juga mau belajar untuk meningkatkan kapasitas kita. Jangan sampai kemudian karena kita sudah jadi guru, karena kita sudah menjadi dosen, kemudian kita berhenti untuk belajar. Padahal kalau kata Kiara Dahlan bahwa ketika kita menjadi seorang guru, kita juga sekaligus menjadi seorang murid. Kemudian di perguruan tinggi ada transdisipliner, kemudian ada kita harus mengoptimalkan fungsi otak untuk berpikir mendalam dan kreatif, mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan, mendorong peserta didik untuk membangun rasa ingin tahu, menemukan hal-hal yang baru, menerapkan scientific method dalam proses belajar mengajar berupa metamorphing approach, pendekatan yang bersifat yang multi begitu ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak hanya satu pendekatan, tetapi digunakan berbagai pendekatan-pendekatan yang memiliki kemampuan yang tentu saja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam ruang kelas. Kemudian ini bahan-bahan untuk diskusi teman-teman. Saya pikir ini itu bisa dilakukan dalam diskusi-diskusi kita. Kemudian yang paling terakhir saya ingin sampaikan bahwa ini ada tugas yang satu lagi ini halaman terakhir. Ini ada tugas individu yang perlu disampaikan oleh teman-teman di dalam LMS ya. Jadi di dalam LMS itu sudah ada sama dengan yang saya sampaikan di sini. Silakan dituliskan begitu ya. Jadi ini yang dituliskan ini yang ini ya, Ibu dan Bapak yang di LMS ini.
Jadi membuat sebuah proses pembelajaran. Nah, membuat sebuah proses pembelajaran itu mungkin ibu dan bapak akan membuat rancangan pembelajaran. Jadi dari mulai merencanakan seperti bagaimana, kemudian tujuan yang dibuat oleh seperti ibu dan bapak seperti apa, mungkin pendekatannya bagaimana. Jadi dibuatlah semacam ibu dan bapak memiliki rancangan pembelajaran untuk melakukan sebuah pembelajaran mungkin dengan topik-topik tertentu yang sesuai dengan bidang keilmuan ibu dan bapak. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga terinspirasi dari apa yang kita diskusikan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berhasil sampai di kegiatan terakhir. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau misalkan ada hal-hal yang masih bisa didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Lewi Kodaria yang telah menyampaikan materi terkait perkembangan dan pembelajaran orang dewasa. Semoga apa yang tadi disampaikan menambah wawasan dan juga hasanah pengetahuan Bapak Ibu. Juga jangan lupa tadi ada tugas ya Bunda ya. Selalu ada tugas di akhir mata diklat. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Lewi dan Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi evaluasi instruktur yang terdapat di setiap akhir mata diklat, dan nanti besok kita akan berkumpul kembali